Yang pertama, apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat ini tentulah tanggung jawab gubernur. Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, tentunya saya yang bertanggung jawab ya sebagai pimpinan. Dan saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika-dinamika ini membuat situasi mungkin kurang baik, kira-kira begitu. Jadi permohonan maaf saya sangat tulus, teriring juga untuk memperbaiki jika ada kekeliruan-kekeliruan dalam manajemen COVID di mata banyak pihak ya. Tapi saya sampaikan kronologi teknisnya. Pertama, izin acara itu ya diskresi boleh tidaknya itu bukan wilayah gubernur, karena provinsi di Republik ini di luar Jakarta punya hierarki pemerintahan yang namanya bupati wali kota terpilih, kira-kira begitu. Maka setiap ada hal teknis, diskresinya ada di wali kota dan bupati. Contoh, kami melarang bioskop buka, tapi ada wali kota menyatakan dengan pertimbangan hitungan teknis lokal minta dibuka. Itu dinamika-dinamika yang tidak akan saya besar-besarkan, tapi sebagai contoh, ada panduan dari provinsi, ada peraturan gubernur, tapi menerjemahkannya itu adalah diskresi wali kota dan bupati. Nah, jadi kemarin itu pada dasarnya kalau dari dasar hukum itu wilayah kewenangan bupati wali kota. Kedua, bupati dan pemerintah daerah Bogor sudah melakukan hal yang benar, yaitu tidak memberikan izin kepada acara tersebut. Ya, jadi tidak ada perizinan. Bahkan aparat melalui Kodim sudah melobi malam harinya untuk menghimbau ya agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan. Jadi kerja-kerja edukasi persuasif itu sudah dilakukan. Namun keesokan harinya karena suasana terjadi euforia ya, euforia seperti halnya demonstrasi yang kadang-kadang jumlahnya keburu membesar, itu terjadi dua pilihan, menegakkan secara represif atau melakukan pendekatan humanis, mengawal, memantau, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan secara publik. Nah, di lapangan itulah dengan kondisi massa yang sudah begitu besar, seperti demonstrasi juga, maka kepolisian aparat mengambil keputusan humanis, yaitu menghimbau sambil mengawal. Nah, walaupun keputusan ini akhirnya memberikan konsekuensi dinamika di kepolisian, di mana sahabat kami, Pak Kapolda, Pak Rudi, tentu terjadi pergeseran. Beliau adalah orang baik, beliau adalah pejuang COVID bersama kami, bahkan dengan patriotismenya menjadi relawan vaksin ya bersama Pak Kajati, Pak Pangdam juga. Saya paham betul dari awal sampai akhir, tapi apapun itu kami bisa memahami dan mendoakan beliau mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan di jabatan baru dan tentunya tetap mengawal Jawa Barat melalui cara-cara yang baru. Nah, oleh karena itu ya, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin komunitas, pemimpin golongan, untuk paham bahwa menyelesaikan COVID ini harus dilakukan partisipasi publik. Tidak bisa mengandalkan aparat saja, masyarakatnya tidak berpartisipasi. Karena benteng COVID ini adalah preventif 3M tadi. Jadi itu himbauannya, mohon memahami tanpa partisipasi publik sampai kapanpun COVID ini tidak bisa dikendalikan. Pernyataan berikut, silahkan berkegiatan, silahkan produktif, bikin acara, tapi menggunakan adaptasi kebiasaan baru, kira-kira gitu. Jangan produktif tapi pakai pola kebiasaan lama. Boleh produktif tapi kebiasaan baru. Jadi silahkan acara keagamaan, acara rapat seperti tadi,
tapi dibatasi yang hadirnya. Sisanya yang ribu-ribu biasa hadir bisa memantau via HP, betul, dari rumah masing-masing, pesannya sampai, protokol kesehatannya juga terjaga. Nah, harapan inilah saya ingin sampaikan kepada semua pihak, kepada semua ormas keagamaan termasuk FPI yang kemarin juga, bahwa keberhasilan mengendalikan COVID ini hanya bisa terjadi kalau ada ketaatan, melakukan produktivitas kegiatan tapi tetap menegakkan protokol kesehatan. Jangan sampai mengabaikan ini mendapati korban-korban lain. Definisi korban itu bisa orang yang menjadi sakit, ya, masyarakat terganggu lalu lintas, atau tadi ada jabatan publik dari orang-orang yang luar biasa terkorbankan oleh sikap kita yang kurang memahami. Nah, kira-kira itu ya panjang lebar pernyataan saya. Belajar beradaptasi khususnya dengan teknologi. Terakhir, dalam situasi hari ini semua orang stres, semua orang marah, semua orang capek. Mari kalau menyalahkan mah gampang, makanya silahkan nyalain saya juga nggak ada masalah. Tapi yang dibutuhkan itu adalah saling menyemangati energi positif, ya, memberikan rasa tentram, memberikan statement yang menyejukkan, memberikan harapan, ya, kebaikan semua. Kalau main tunjuk-tunjuk tangan juga itu adalah hal yang paling mudah. Tapi kami tidak akan melakukan itu, semua tanggung jawab. Karenanya saya akhiri, kalau memang itu resikonya, ya saya mengaturkan permohonan maaf dan insya Allah akan memperbaiki apa yang kurang-kurang dan menyempurnakan apa yang sudah baik.